Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada bagian-bagian firman Tuhan yang amat sangat penting kita ketahui, yaitu janji-janji Tuhan. Ada kalanya janji itu sudah Tuhan ucapkan, tapi kemudian baru generasi berikutnya yang menerima penggenapan janji itu. Itulah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Berkati telinga, hati, pikiran kami supaya semua terbuka untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun arah langkah kami sampai kepada akhir perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-7. Kejadian 12 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Tadi ya, Abraham dipanggil oleh Tuhan ke negeri yang dia tidak tahu kemana arahnya. Itu namanya iman. Berani melangkah karena Tuhan suruh melangkah, tapi belum tahu hasilnya apa atau arahnya kemana.
Itu sebabnya mengapa kita perlu sekali untuk lebih peka mendengarkan firman Tuhan, cepat tanggap atau proaktif terhadap firman Tuhan, dan kita akan melihatkan hasil yang terbaik, menemukan hasil yang terbaik. Saudara pemirsa, bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham setelah dia sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Padahal nanti lama sekali, baru kemudian berapa generasi baru sampai kepada Musa dan Yosua, baru kemudian mereka menerima tanah perjanjian itu. Sampai sekarang mereka warisi tanah itu. Saudara pemirsa, satu hal yang sangat penting untuk kita lihat di sini yaitu bahwa sesudah sampai dan kemudian Abraham selalu punya niat baik terhadap Tuhan, dan katanya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi tanggapan Abraham terhadap kebenaran firman Tuhan yang dia dengar, dan dia belum tahu sampai kapan dia memperolehnya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi dijadikan tempat itu tempat pemujaannya kepada Allah, kepada Tuhan. Semacam mungkin kalau sekarang semacam tugu peringatan. Nah, kemudian kita tahu Nabi Samuel membuat itu setelah orang Israel menang. Mereka buat kemudian tugu, katanya namanya Ebenezer. Itu tempat itu dikatakan sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Berikutnya Tuhan akan tolong kita. Berikutnya lagi Tuhan akan tolong kita. Itu artinya. Saudara pemirsa, hari ini mari kita renungkan baik-baik hal ini. Ini yang saya ingin sampaikan. Kapan Abraham menerima tanah itu sebagai miliknya? Ketika Sarah meninggal. Ibu Sarah meninggal atau nenek Sarah meninggal, kemudian dia membeli tanah untuk tempat pemakaman. Jadi seluruh bukit itu menjadi milik Abraham. Jadi saudara sekalian, bila engkau anak Tuhan, bila engkau hamba Tuhan, maka engkau tidak pernah mengeluh karena sebuah yang nampak oleh orang lain sebagai musibah. Karena justru kesempatan itulah yang dipakai oleh Abraham untuk membeli ladang, katanya. Membeli sebuah bukit, karena biasanya orang Israel itu membuat kuburan bukan di tanah digali begini, tetapi dibuat di gunung atau bukit, ya. Dibuat seperti gua, itu tempat, misalnya tempat menguburkan Yesus atau Lazarus, seperti itu. Saudara pemirsa, ada kalanya Tuhan beri kita berkat dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris blessing in disguise. Berkat yang datang pada waktu keadaan kita sedang tidak baik. Tetapi kabar baiknya untuk kita di sini justru melaluinya Abraham mewarisi tanah dan kemudian diikuti oleh Ishak, kemudian Yakub, kemudian warisan Yakub diberikannya kepada Yusuf. Baru kemudian tulang-tulang Yusuf lah yang menjadi saksi bahwa kemudian umat Tuhan sampai ke tanah Kanaan, dan 5 tahun mereka merebutnya, dan kemudian mereka memperoleh tanah itu untuk tempat mereka tinggal dengan luas dan lebar, panjang dan lebar maksud saya itu 200 km dari utara ke selatan dan 50 km ke arah barat, itu arah laut. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk pegang janji Tuhan seperti apapun bunyinya. Di sini kalimatnya singkat sekali, ya. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nanti dalam pasal 13 saya akan mengajak kita
membacanya bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ayat 14 mulai. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini tahap kedua. Setelah berpisah dengan Lot, Lot kemudian mengambil wilayah Sodom yang subur makmur itu, tapi dia tidak tahu bahwa orang itu jahat. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham, katanya, pandanglah timur, barat, utara, selatan, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Maksudnya ialah janji Tuhan pun ada peningkatan-peningkatannya, perkembangan dan perkembangannya. Oleh sebab itu, kalau sudah menerima satu butir janji Tuhan, maka jangan lepaskan, karena sebentar lagi Tuhan akan berikan lagi, lebih lagi, dan lebih lagi kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tolong kami semua supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami pegang teguh dan kami percaya bahwa nanti Tuhan akan menggenapinya pada waktu yang tepat. Beri kami perlindungan oleh darah Yesus supaya kami tidak memaksakan kehendak kami untuk meraih seluruh janji Tuhan pada waktu yang bersamaan. Tapi kami akan menantikan janji Tuhan langkah demi langkah, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, untuk akhirnya mengalami pengenapan janji Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.